Hello, welcome to Aji Bahas Prakasa. Efek ini sangat unik sekali karena ya seperti ada yang menempel di objek tersebut. Efek ini biasanya digunakan untuk film pendek, dan film pendek, atau biasanya digunakan untuk efek yang keren sekali. Oke, sebelum tutorial, intro dulu. Iya. Sebenarnya saya sudah menjelaskan yang versi 3 dimensi ya, seperti yang di sini ini. Itu videonya copyright ya. Di video yang 3 dimensi itu lebih keren sih, itu bisa lebih hidup dan memiliki dimensi. Loh, Bang, kenapa kita mempelajari yang 2 dimensi? Kan yang 2 dimensi kan jelek, nggak realistis. Nah, maka dari itu kita harus memahami dasarannya terlebih dahulu. Yang 3 dimensi untuk apa, yang 2 dimensi untuk apa. Untuk 3D tracking, itu After Effects itu menganalisa pergerakan kamera. Jadi itu menganalisa ruangan tersebut, tidak objek yang bergerak yang ada di depan itu akan diabaikan dan seperti ini. Nah, kan nggak ada track point-nya di bagian HP-nya. Yang warna-warni itu. Jadi untuk tracking yang 2 dimensi, Anda bisa bebas mau yang bagian belakang, mau yang bagian depan, ya terserah. Pokoknya ada yang namanya track point. Untuk track point saya menggunakan icon Google sama mikrofon ini. Yaitu pokok terlihat jelas dan bisa dibuat acuan lah. Bingung ya? Ya ayo praktek. Kalau enggak, Anda tanya di kolom komentar, nanti bakal ada solusinya kok. Kalau Anda ingin praktek tapi tidak ingin mengambil gambar, Anda bisa mendownload file mentahannya di kolom deskripsi. Setelah semua siap, langsung ke editing. Oke, sekarang kita sudah masuk di dalam Adobe After Effects. Pertama, ambil bahanmu ini, ya yang ini kita taruh ke bagian project. Kemudian ini ditaruh ke bagian timeline. Nah, nanti jadinya seperti ini ya, seperti ini. Sekarang kita buat ini masih muncul segini ya. Hingga ini baru muncul ya. Ini Google sama mikrofon ini muncul. Sekarang kita buat tracker. Di sini bisa dicari tracker di sini. Nah, ini bisa dicari di sini. Kalau misalnya nggak ada, bisa Anda cari di bagian Windows tracker. Kalau nggak, kalau yang lebih enak itu diklik di bagian animation terus track motion ini. Ya, klik ini aja wis. Nah, kan langsung masuk ke tracker ini. Sekarang di sini ada yang namanya track point. Nah, ini track point ini kita taruh ke bawah ya di tulisan Google ini. Kita besarin hingga ini ada di bagian tulisan Google ini ya. Nah, ini kan geraknya ke atas tuh. Kita buat ini ke atas juga supaya trackingnya itu terbaca gitu. Loh, Bang, kenapa kotaknya ada 2? Yang kecil ini sebagai acuan ya, gambar ini sebagai acuan. Kalau kotak yang besar ini untuk kira-kira gambar Google ini akan bergerak kemana. Ya, maka dari itu Anda harus praktek dengan ini. Sekarang kita akan menambahkan yang namanya rotasi. Di sini kita centang, kemudian di sini kan ada yang namanya track point juga. Kita taruh ke bagian mic ini. Nah, ini kita besarin sama seperti yang di sebelahnya. Nah, ini dibesarin juga. Nah, seperti ini. Nah, mantap. Sekarang kalau sudah siap, kita play. Yang di bagian sini, nah ini kan ada analyze ini, kita play. Tracking point itu akan mengikuti gerak yang ada di gambar tersebut. Di sini dapat dilihat kalau prosesnya sangat lama sekali ya. Ya ini karena kotak track point-nya ini sangat besar sekali, maka dari itu kita ubah lagi ya. Ini kan sudah tidak bergerak sangat cepat seperti tadi. Kita stop dulu. Nah, ini kita buat mengecil. Nah, seperti ini karena gerakannya kan tidak terlalu cepat kan. Sekarang untuk seperti ini akan membuat proses semakin cepat. Nah, stop. Di sini kan sudah mengalami yang namanya crash kan. Nah, di sini kan sudah tidak mengikuti yang tulisan Google ini sama mic ini. Ini dikarenakan ini terlalu kecil ya, harusnya ini dipanjangkan seperti ini. Ya, maka dari itu kita kembali ke bagian ini sudah fix kembali. Nah, ini kan masih fix kan. Sekarang ini kita besarin ke bawah karena ini kan gerakannya ke bawah kan. Jadi perkiraannya itu bingung After Effects ini karena nggak terdeteksi. Sekarang kita play lagi. Nah, ini kan sudah mengikuti terus kan. Nah, kan mantap kan. Wow. Nah, ini kan sudah mencapai bawah.
ini sudah tidak terdeteksi lagi karena ini kita lihat. Nah, seperti ini, kita next. Nah, ini kan sudah luput. Ya, berarti sudah selesai. Sekarang kita buat berupa teks. Di sini kita klik layer, kemudian new, kita klik teks. Nah, di sini kita ketik Asus Zenfone 5. Untuk mengedit ini kita klik tulisan T di sini, kemudian ini ingin saya buat kecil ya. Ini kita blok dan nah, ini dibuat kecil aja biar enteng. Nah, kemudian kita tekankan hasil track point kita. Kita klik ke bagian video contoh ini, kita cari tracker tadi. Nah, ini source-nya yang tadi contoh video ya. Sekarang kita edit target ke Asus Zenfone 5 ini. Diusahakan di teks ini ya. Ya, yang sama ini kita oke. Sekarang kita apply. Oke. Nah, ini kan sudah menempel kan. Kita coba. Nah, ini kan sudah menempel. Ini terlalu dekat, kita atur anchor point-nya ini ke kiri sedikit. Nah, seperti ini. Nah, mantap. Sekarang kita play lagi. Mantap. Sudah menempel seperti ada yang di situ. Nah, sebenarnya untuk track point itu ya membuatnya seperti itu. Memang kelihatannya sangat susah sekali, tapi kalau sudah bisa itu enak, men. Bisa lebih mudah daripada Anda memberi keyframe satu persatu. Semudah Anda lihat website Aji Bagas Prakasa. Dengan website ini, Anda bisa membaca tutorial dengan to the point lah. Yang pastinya lebih irit kuota lah, kan mantap. Link di deskripsi. Oh iya, tadi di video itu masih ganjal ya, masih kelihatan muncul tulisan itu masih belum menghilang. Ya, itu akan kita beri keyframe secara manual. Oke, langsung ke editing lagi. Ya, maka dari itu kita akan membenahi ini seperti ini. Di sini sudah hilang kan handphonenya. Kita Ctrl Shift D. Nah, di sini kita hapus yang bagian belakang ini. Sekarang di bagian depan ini kita hapus juga. Ketika, nah ini waktu sudah dianggap hilang lah, Ctrl Shift D terus delete. Nah, ini sudah seperti ini. Kita tekan yang namanya U di bagian tulisan ini, U. Nah, di sini kan muncul yang namanya keyframe. Nah, ini kita atur manual. Bagian sini kan mungkin sudah menghilang. Sekarang kita atur position ini ke bawah. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba play. Wih ya, kan lebih smooth kan. Sekarang kita setting ke bagian yang terakhir. Nah, di sini kan masih ada keyframe kan, ini mengganggu. Kita hapus aja wis. Kita hapus di bagian sini, kita delete. Nah, sekarang kita bagian terakhir. Kita tambahi. Nah, ini kita buat ke bawah. Ini rotasinya belum benar ya. Kita atur rotasinya. Nah, kita ke bawahin. Oh, ini nggak benar dari sini. Ini yang ini rotasinya kita hapus keyframe-nya. Nah, ini kan sudah benar. Sekarang coba kita play semua. Wow, sudah smooth. Nah, mantap. Oke, cukup seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Masih bingung ya? Ya jujur ya, dulu saya mempelajari ini bingung juga sih. Sampai lihat beberapa tutorial, mungkin ada 5 tutorial baru menguasai untuk 2D tracking ini. Oke, matur nuwun wis video ini sampai kelar. Mugi-mugi manfaat dan terima kasih. Kuliah, servis laptop, jokian video, YouTube. Mugi-mugi ndang keturutan duwe laptop apik.